Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di, mana ini ya? Nah ini. Kita ulangi. Pada saat ini bertemu lagi dengan saya, Krisna Wisnu Sakti. Kita akan membahas salah satu diagnosa gangguan jiwa ya. Mungkin Bu Vivi udah ngasih tahu bahwa gangguan jiwa itu ada diagnosa sehat, diagnosa resiko, dan diagnosa gangguan. Kalau diagnosa sehat itu tahap perkembangan yang memiliki gangguan di situ. Kemudian diagnosa psikososial ataupun resiko itu seperti kecemasan, tidak berdayaan, dan teman-temannya. Kemudian ada diagnosa gangguan, di mana fokus dari output keluaran dari asuhan keperawatan jiwa itu adalah supaya pasien bisa produktif dan mandiri ya. Jadi tidak ada kata sembuh untuk pasien dengan gangguan jiwa. Ya, nanti akan melalui proses recovery ya. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan membahas diagnosa gangguan, yaitu isolasi sosial. Saya nggak perlu menjelaskan lagi mungkin apa sih definisi isolasi sosial. Dari perkataannya pun, bahasanya pun udah isolasi ya, tapi bukan isolasi COVID ya. Isolasi sosial yaitu adalah gangguan interaksi yang dialami seorang yang mengalami gangguan jiwa ya. Nah, kita ketahui bahwa manusia itu makhluk sosial ya. Manusia itu makhluk sosial, berhubungan satu dengan yang lainnya. Itu kalau secara pengertian manusia ya, bahwa dia disebut oleh makhluk sosial dan mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Hubungannya apa aja? Ya, bisa hubungan pertemanan, ya, kemudian hubungan apa ya? Hubungan pekerjaan. Kalau sekarang kalian mahasiswa, hubungan antar mahasiswa, artinya ada interaksi lah, ataupun ada komunikasi di situ. Nah, tapi ketika seseorang mengalami gangguan isolasi sosial, dia biasanya ya tidak mau berhubungan dengan orang lain, ya, cenderung menyendiri gitu ya. Nah, itulah ya kalau misalkan dia terjadi gangguan. Kalau secara definisi manusia itu adalah makhluk sosial dan pasti berhubungan satu sama yang lainnya. Ciri hubungan yang sehat adalah yang pertama intim, yang kedua komunikasi perasaan terbuka, menerima orang lain sebagai individu yang bernilai dan berbeda dengan dirinya ya, dan mempunyai rasa empati ya. Nah, itulah ciri hubungan yang sehat ya. Kita memiliki keterbukaan biasanya ya. Nah, kemudian menerima orang lain apa adanya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik ya. Satu kepala mengatur satu kepala saja kadang-kadang kita udah pusing ya. Kita mau makan apa hari ini, misalkan mau kemana gitu ya, apa yang harus dilakukan. Apalagi kita berkomunitas biasanya ataupun ada grup-grup. Mungkin di sini di kelas juga ada komunitasnya ya, ada misalkan geng apa gitu ya. Yang biasa waktu SMA ataupun sekarang D3 itu pasti adalah geng-gengnya dan mainnya 4 orang itu terus. Nah, itu apakah gangguan isolasi sosial? Ya tergantung. Kalau dia masih berhubungan, artinya berkomunikasi, mau bergaul gitu ya. Nah, itu tidak bisa dikatakan gangguan. Tapi ketika gangguan itu adalah ketika udah tidak mau ikut geng ini, nggak mau ikut geng itu, nggak mau. Pokoknya dia asik dengan apa ya, lingkungannya sendiri. Atau bahasa gaulnya asik dengan dunianya sendiri. Dunia hanya milik dia sendiri. Nah, itulah mungkin ya. Pada pasien dengan gangguan jiwa itu biasanya sering bahkan mengalami gangguan isolasi sosial. Ya, contohnya mungkin nanti kita akan praktik di suatu panti ya, panti rehabilitasi ataupun rumah sakit jiwa. Nanti teman-teman lihat kalau orang dengan diagnosa isolasi sosial itu biasanya udah gampang ininya menilainya. Masuk ketika menyendiri, berselimut, nggak terlihat dia cuman sendiri aja, nggak mau
komunitas ataupun bergaul dengan pasien lainnya, nah itulah dia gangguan hubungan sosial. Ya. Ini kita lihat rentang respon, ya, ada adaptif dan maladaptif, ya. Nah, saya sepertinya untuk rentang respon itu secara maladaptif ataupun adaptif itu harusnya sudah dijelaskan pada saat konsep keperawatan jiwa, konsep dasar keperawatan jiwa, yang dimana menentukan faktor predisposisi, kemudian faktor presipitasi, kemudian sampai mekanisme coping, sumber coping, kemudian respon, rentang respon, ya, dimana ada maladaptif, ada adaptif, ya. Nah, rentang respon ini adalah sangat penting untuk diagnosa isolasi sosial, teman-teman. Ya, inilah kalau misalkan ditanya rentang responnya, ya. Kemudian, nah inilah pengertian isolasi sosial, keadaan di mana individu atau kelompok mengalami ataupun merasakan kebutuhan atau keinginan untuk meningkatkan keterlibatan dengan orang lain, tetapi tidak mampu untuk membuat kontak. Nah, di sini kadang-kadang dia merasa butuh, tapi dia kok malu, ataupun nggak mempunyai kemampuan untuk melibatkan diri dengan orang lain. Nah, ini kalau dulu saya waktu kuliah itu ada teman saya yang dia senang aja pokoknya sendiri, ya, nggak mau kalau misalkan kerja kelompok dia nggak mau ikut, mengerjakan semuanya sendiri. Nah, itu bibit-bibit isolasi sosial, teman-teman. Ya, bibitnya. Kalau dipupuk ya makin subur. Nah, kalau misalkan di sini ini sudah perkuliahan belum offline belum? Udah ya untuk praktikum ya. Nah, nanti lihat tuh ada nggak orang-orang di sekeliling teman-teman yang nggak mau bergaul. Kalau ada ya sering diajakin ngobrol atuh gitu ya, ataupun berkomunikasi, ya, jangan sampai dia punya senang dengan dunia dia sendiri, ya. Nah, apa tanda dan gejala ketika orang mengalami gangguan isolasi sosial? Yang pertama, biasanya merasakan kesepian ataupun penolakan dari banyak komunitas, ya. Kemudian ingin kontak dengan banyak orang, kemudian merasa tidak nyaman dia di lingkungan sosial. Misalkan, yuk kita ikut yuk kegiatan kelompok, misalkan kita mau melakukan terapi aktivitas kelompok. Nah, biasanya pasien nggak mau, ya, nggak mau, saya emang nggak mau ikut kegiatan gitu ya. Nah, itulah. Kemudian kurangnya hubungan yang berarti. Oke, ini pedoman untuk menegakkan diagnosis isolasi sosial, di mana di sini ada data mayor dan data minor. Data mayor itu adalah data yang sangat kuat untuk mendirikan diagnosa isolasi sosial. Ya, kalau data minor biasanya data pendukung. Ya, nah, apa data mayornya secara subjektif? Ya, biasanya pasien mengatakan malas berinteraksi dengan orang lain, mengatakan orang lain tidak mau menerima dirinya, kemudian merasakan orang lain tidak selevelnya. Ini bahaya banget ya kalau nggak selevel gitu ya. Terus levelnya apa gitu. Kemudian curiga dengan orang lain, itu data minornya. Kemudian mendengar suara, melihat bayangan, dan merasa tidak berguna. Kemudian kalau secara objektif apa? Nih, secara objektif, pasien dengan gangguan isolasi sosial, dia lebih senang menyendiri. Ya, menyendiri ataupun mengurung dirinya sendiri, tidak mau berbicara dengan orang lain. Paling parah kita kalau ngomong dengan orang gangguan isolasi sosial itu seperti ngomong sama tembok, ya. Ditanya, "Bapak namanya siapa?" Diem. Kemudian, "Bapak udah makan atau belum?" Diem. Kemudian, "Bapak hobinya apa?" Diem gitu ya. Banter 3 hari itu baru dia ngomong. Ngomong pun kalau ditanya paling baru jawab, "Bapak namanya siapa?" "Krisna." Udah itu aja. Seperti pertanyaan tertutup. Jawabannya iya atau tidak. Kemudian ini objektifnya
Delta minornya mematung, menemani tanpa arah, dan tidak berinisiatif berhubungan dengan orang lain. Ya, nah hati-hati ya, yang misalkan malu-malu bertanya tuh. Nah itu biasanya mengarah ke sana nih. Jadi teman-teman harus produktif ya. Ketika perkuliahan, tanya aja. Karena perkuliahan itu di mana teman-teman masih bisa dimaklumi kalau salah. Kalau sudah jadi perawat nggak bisa dimaklumi karena sudah melewati bangku perguruan tinggi. Ya, oke. Apa intervensi kita untuk apa intervensi kita untuk mengatasi gangguan isolasi sosial? Nah, di sini banyak teman-teman. Kalau teman-teman lihat buku-buku jiwa, ya, itu sekarang juga kita sudah ada yang namanya standar diagnosis keperawatan, ya, atau yang disebut adalah SDKI, ya. Kemudian standar intervensi keperawatan psiki, ya. Nah, kemudian SLKI, standar luaran, ya. Nah, kemudian ada juga penegakan intervensi menurut apa ya, buku-buku sumber yang lain, ya. Itu banyak sekali. Nah, teman-teman nggak usah bingung, ya. Kita nanti akan mengacu kepada tindakan uji kompetensi saja, ya. Nah, dan nanti pada saat teman-teman praktik, ya. Saya waktu perkuliahan komunikasi tingkat 2, teman-teman masih ingat tentunya dengan strategi pelaksanaan. Nah, kita juga sekarang masih menggunakan itu, ya. Nah, untuk strategi pelaksanaan untuk isolasi sosial itu ada 3. Yang pertama, SP1, SP2, SP3. Saya akan jelaskan di sini, ya. Nah, untuk SP1 ataupun tindakan yang pertama, ya, mengatasi masalah isolasi sosial, yaitu yang pertama identifikasi penyebab, ya, penyebab apa aja sih yang penyebab? Yang pertama, siapa yang satu rumah dengan pasien, siapa yang dekat dengan pasien, siapa yang tidak dekat dengan pasien, ya. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi penyebabnya. Misalkan ibu siapa yang serumah dengan ibu? Misalkan saya serumah dengan anak saya. Siapa orang terdekat dengan ibu? Orang yang dekat dengan pasien belum tentu orang yang serumah. Bisa saja yang dikatakan dekat ini adalah orang-orang yang memang dianggap pasien nyaman untuk diajak curhat. Ya. Kemudian siapa yang tidak dekat dengan pasien? Biasanya ini yang faktor predisposisi yang dia mengalami gangguan jiwa. Misalkan saya yang paling nggak suka dengan ayah saya karena sering memukul misalkan. Nah, kemudian masih di SP1 teman-teman, ya, tanyakan keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain. Tanyakan pendapat pasien tentang kebiasaan berinteraksi dengan orang lain. Ya, apakah ibu sering berbicara dengan orang lain ataupun dengan keluarga ibu ataupun dengan siapapun, ya. Kemudian tanyakan apa yang menyebabkan pasien tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Misalkan jawaban pasien, saya nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Tanya, apa sih Bu yang menyebabkan Ibu ataupun Bapak tidak mau berinteraksi dengan orang lain? Ya. Kemudian diskusikan keuntungan bila pasien memiliki banyak teman dan bergaul dengan mereka. Nah, ini harus ditanyakan. Kemudian diskusikan kerugian bila pasien hanya mengurung diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Jadi apa sih misalkan kerugiannya Ibu misalkan nggak bergaul dengan orang lain, diantaranya tidak memiliki banyak teman, ya. Kemudian jelaskan pengaruh isolasi sosial terhadap kesehatan fisik pasien. Misalkan seandainya pasien mengurung diri terus di kamar, artinya dia tidak bergerak ya. Nah, ketika posisi tidak bergerak ini kan bisa menyebabkan berbagai penyakit fisik, ya banyak diantaranya, gitu ya. Nah ini diskusikan. Kemudian masih di SP1, ya
latih berkenalan. Ini tindakannya, latih berkenalan. Yang pertama, menjelaskan kepada pasien cara berinteraksi dengan orang lain. Ya, kemudian berikan contoh berinteraksi dengan orang lain. Kemudian misalkan, perkenalkan nama saya Krisna, gitu ya. Kemudian usia saya misalkan 31 tahun, hobi saya apa, ya. Nah, itulah untuk berkenalan. Kemudian beri kesempatan kepada pasien untuk mempraktekkan kembali cara berinteraksi. Kemudian mulai bantu pasien berinteraksi dengan satu orang teman, ya. Kemudian misalkan udah maju, tingkatkan dengan jumlah berkenalan dengan beberapa orang. Nah, itu tindakan yang di SP pertama, ya. Jelaskan kepada pasien cara berinteraksi, kemudian berikan contoh cara berinteraksi kepada pasien, kemudian mulai bantu pasien berinteraksi dengan satu orang teman ataupun keluarga, ya. Nah, itu di SP1, teman-teman, ya. Nah, kemudian di SP2, latih berhubungan secara bertahap. Tentunya yang pertama kita evaluasi dulu kegiatan yang pertama. Apakah pasien sudah mampu? Ketika sudah mampu, ya lanjut ke tindakan yang kedua. Kalau enggak, kita masih mengulang tindakan yang pertama. Ya, latihan yang kedua adalah berhubungan sosial secara bertahap. Bertahap di sini maksudnya adalah bisa dengan kalau tadi dia hanya cuma memperkenalkan namanya, ya, nama saya Krisna, usia 3 tahun cukup. Nah, kalau yang kedua, kita cobakan tanyakan. Coba gini, contohkan ke pasien. Perkenalkan, nama saya Krisna, usia 31 tahun, gitu ya. Kemudian, nama Anda siapa? Siapa nama kamu? Nah, itu bertahap ke pasien, ya. Kemudian masukkan ke jadwal kegiatan sehari-hari. Tindakan yang ketiga adalah latih cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Ya, kalau tadi yang di pertama kita cuma berkenalan dengan 1 orang. Nah, sekarang kita cobakan untuk berkenalan dengan 2-3 orang. Ya, sama tadi cara berkenalkannya, perkenalkan nama saya Krisna, kemudian nama Anda siapa, jelaskan hobi Anda coba. Nah, gitu ya, untuk melakukan intervensi yang ketiga. Nah, itu teman-teman untuk perkuliahan dengan diagnosa isolasi sosial. Nah, di sini ada yang membedakan, apa sih Pak yang membedakan antara harga diri rendah dengan isolasi sosial? Nah, bedanya kalau harga diri rendah itu dia ketika ditanya dia masih menjawab, tapi dengan menunduk. Tapi kalau gangguan interaksi sosial dia nggak menjawab sama sekali, dia hanya menunduk saja. Ya, nah itu beda gangguan isolasi sosial dengan harga diri rendah. Baiklah teman-teman, nah itu saja untuk perkuliahan tentang diagnosis isolasi sosial. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pembawaan diagnosa selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.